Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa pagi hari ini kita kembali bersama-sama boleh datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon kuasa Roh Kudus mengurapi ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaan tangannya, dan kasih-Nya melimpah atas jemaat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri bersama-sama nyatakan iman kita. Mari bersama dengan penuh penghayatan kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang kagum, dengan penuh rasa hormat kepadamu, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkaulah yang mengendalikan seluruh hidup kami. Engkau yang mengendalikan masa depan kami. Engkau yang tahu hidup kami akan seperti apa. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru, hanya kepadamu kami berharap. Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu itu menjamah hidup kami, berbicara untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, menguatkan kami, mengoreksi setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya pulang dari tempat ini hidup kami berubah, hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus berbicara untuk setiap kami, jamah setiap kami, ubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudara. Buat saya ini agak kagok pertama kali ibadah dalam kondisi kenormalan yang baru. Rasanya nggak biasa ya, ngomong pakai masker, terus kemudian ngelihat orang juga pakai masker, pakai tutupan, kayak dilaminating semuanya gitu. Tapi hari ini mari kita mau coba untuk beribadah menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Saya ngajak kita untuk lihat sama-sama di kitab Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ke-17. Kita mau merenungkan satu pertanyaan yang penting yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya ya. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai 17. Sudah dapat semua ya? Kalau sudah dapat saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai 17. Judulnya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Puji nama Tuhan. Saya mengulang ayat yang ke-15. Bagian terakhir, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Tema khotbah di pagi hari ini saya ingin bicara atau saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang pertanyaan Yesus ini tentang siapakah Yesus bagi hidup kita. Siapakah Yesus bagi hidup kita. Saudara, sepanjang saya mempelajari Alkitab, sepanjang saya mempelajari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya rasanya tidak menemukan Yesus bertanya secara langsung kepada murid-muridnya hal yang sangat prinsip seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Sepanjang pemahaman yang saya baca atau yang saya pelajari tentang Alkitab dan kitab Injil ini, hanya ada 2 kali kesempatan kalau nggak salah Yesus itu bertanya secara langsung kepada murid-muridnya. Yang pertama yang kita baca pagi hari ini, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dan yang kedua di bagian akhir dari pelayanannya di kitab Yohanes, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Hanya 2 itu. Yang selebihnya biasanya Yesus lebih banyak mengajar, lebih banyak kalaupun dia mengajukan pertanyaan dalam rangka pengajaran yang dia lakukan. Tetapi dalam perikop yang kita baca ini pertanyaannya tidak untuk mengajar, tapi untuk seperti sebuah ujian. Dia mau ngecek sama murid-muridnya, seberapa engkau mengenal aku? Udah sekian lama engkau berjalan sama aku, engkau melihat segala sesuatu yang aku lakukan. Sekarang aku mau tahu siapakah aku bagimu. Nah saudara, kalau Yesus menanyakan hanya 2 hal di dalam Alkitab, atau terlebih lagi khusus kalau dia menanyakan tentang pribadi dia hanya 1 kali saja dia tanyakan kepada murid-muridnya, maka saya ingin juga pagi hari ini kita meresponi hal itu semua. Firman Tuhan hari ini menyapa kita mengatakan, siapakah Yesus bagi hidup kita?
Itu pertanyaannya bagi kita hari ini yang akan kita renungkan sama-sama. Siapakah Yesus bagi hidupmu? Siapakah Yesus bagi keluargamu? Siapakah Yesus bagi pekerjaanmu? Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, mari saya ajak kita sama-sama untuk melihat, mencoba untuk memahami tentang apa yang coba Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Oke? Ini ditanyakan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikut Tuhan, dan kita semua mengakui bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan. Amin. Kalau kita pengikut Tuhan, berarti pertanyaan ini pun berlaku atas kita. Siapakah Yesus bagi hidupnya kita? Gitu ya. Yang pertama, mari kita pelajari, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari tentang pertanyaan Yesus ini. Pertanyaan Yesus yang pertama, pertanyaan Yesus yang mengatakan bahwa siapakah aku ini, mau mengajar kita, mau mengajak kita untuk melihat tentang identitas Yesus. Ya, identitas Yesus. Bagi Yesus, apa yang Yesus lakukan, pengajarannya, mujizatnya, berkatnya, segala sesuatunya, menarik nggak? Menarik. Yesus jadi sangat terkenal sepanjang 3,5 tahun perjalanan pelayanannya, dia menjadi sangat terkenal, orang menanti-nantikan kehadirannya, banyak orang menanti-nantikan mujizatnya. Tetapi kalau kita melihat ketika Yesus ditangkap, ya, Yesus ditangkap oleh orang-orang yang berusaha untuk membunuh dia, dibawa ke mahkamah agama, ditanya berbagai macam, engkau yang akan merubuhkan bait Allah, engkau yang akan begini, engkau yang menodai hari Sabat, engkau yang ngomong begini, ngomong begitu, dan segala macam hal-hal yang Yesus lakukan yang berusaha untuk menjebak Yesus. Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, betul ya? Ketika di hadapan Mahkamah Agung ditanyakan, didakwa segala macam oleh para pendakwa dia, dari omongan yang kata-kata Yesus yang dipelintir dan semua segala macam, tidak satu pun yang Yesus jawab. Betul? Tetapi ada satu yang Yesus jawab ketika apa? Ketika imam besar Kayafas bertanya sama Yesus, apakah engkau benar anak Allah? Apakah engkau benar Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Begitu Yesus ditanya pertanyaan itu, dia kayak apa? Kalau orang Jawa, kalau orang Malang bilang apa? Muntap ya. Keluar dari dalam hatinya. Yesus nggak tahan lagi. Ketika tanya, kamu yang melakukan kesembuhan, Yesus diam. Kamu yang membuat orang lumpuh berjalan, Yesus diam. Yesus nggak jawab apa-apa tentang segala sesuatu yang Yesus lakukan. Tapi ketika ditanya, apakah engkau anak Allah yang maha tinggi, engkau Mesias, Yesus bilang, aku adalah Mesias. Menarik? Seolah-olah Yesus mau bilang bahwa karyaku, mujizatku, atau apapun yang dilakukan, itu penting gak? Itu penting, tapi itu bukan aku. Kalau engkau mau kenal aku yang sesungguhnya, aku adalah Mesias. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Aku adalah raja orang Yahudi. Makanya dia tanya hari ini sama kita, siapakah Yesus bagimu? Sudahkah dia jadi juru selamat dalam hidupmu? Sudahkah dia jadi Mesias dalam hidupmu? Sudahkah dia jadi raja dalam hidupmu? Atau kita hanya terkesima dengan mujizatnya? Kita terkesima dengan kuasanya. Kita lebih senang berkatnya, tapi kita gak mau pribadinya. Kita lebih senang hal-hal yang menarik perhatian kita, kesembuhannya, dia menolong dalam kesesakan kita, dia melalukan kita dari masalah-masalah. Kita lebih senang dengan itu daripada kita bergaul dengan dia, daripada kita menikmati hadirat Tuhan. Siapakah Yesus bagimu hari ini? Itu pertanyaan yang diajukan sama kita pada pagi hari ini. Yesus interest, yang Yesus senangi adalah kita pengikutnya mengenal pribadi Tuhan, mengenal siapa dia, who he is, daripada apa yang dia lakukan. Betul Yesus melakukan banyak hal, betul Yesus melakukan mujizat-mujizat, betul dia lakukan banyak, segala perkara dia lakukan. Tapi yang Yesus inginkan pagi hari ini dari pengikut-pengikutnya adalah kenali pribadiku. Aku adalah Mesias. Aku adalah juru selamat. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Kalau engkau mengenal pribadinya, kuasanya, mujizatnya, berkatnya, semua akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Itu yang pertama kita pelajari dari pertanyaan siapakah Yesus bagi hidup kita. Pertanyaan yang kedua sekarang, pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari pertanyaan Yesus ini, siapakah Yesus bagimu? Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari adalah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mempelajari
ayat ini, mempelajari ngelihat kitab ini muncul di ayat keberapa tadi? Di pasal keberapa? 16 ya? Oke, 16. Kira-kira kalau 16 itu di pertengahan, di akhir, atau di awal-awal? Pertengahan ya, kurang lebih ya, pertengahan. Pertanyaan ini tidak diajukan kepada murid-muridnya di awal ketika Yesus memilih murid-muridnya, betul? Ketika dia menghampiri Petrus yang sedang membersihkan jala habis semalaman dia menangkap ikan, Yesus nggak bilang, terus, kamu kenal saya siapa nggak? Yesus nggak nanya gitu sama Petrus, tapi Yesus cuma bilang apa? Ikutlah aku. Setelah sekian lama mengikuti Yesus, setelah sekian lama mereka melayani Yesus, setelah sekian lama mereka berjalan beriringan bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat semua hal yang Yesus lakukan, baru di pertengahan, menjelang akhir dari pelayanannya, menjelang akhir dari waktunya di dunia, Yesus tanya sama murid-muridnya, siapakah aku ini? Gak langsung di awal Yesus tanya sama murid-muridnya, gak langsung di bagian pertama dari kitab Matius Yesus nanya sama murid-muridnya, enggak, tapi Yesus nanya di pertengahan, di akhir dari pelayanannya. Artinya apa? Saudara, seberapa lama engkau sudah mengikuti Yesus, seberapa lama engkau percaya sama Yesus? Pertanyaannya hari-hari ini adalah apakah engkau mengenal Yesus yang engkau ikuti dalam perjalanan hidupmu? Apakah engkau mengenal Yesus dalam kehidupanmu? Apakah engkau mengenal Yesus dalam pembacaan-pembacaan firman yang engkau lakukan? Ketika engkau datang ke gereja menikmati firman Tuhan, apakah engkau mengenal Yesus di sana? Ketika engkau nyembah Tuhan, muji Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani, apakah engkau mengenal Yesus di situ? Ketika engkau ada dalam pekerjaanmu, hari-harimu, apakah engkau lihat Yesus di situ? Ketika engkau sedang bergumul dengan masalah-masalahmu hari-hari ini, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan masa depan, apakah engkau melihat Yesus di situ? Itu pertanyaannya, siapakah Yesus bagimu? Itu yang juga yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya. Dia tidak nanya di bagian awal, tapi dia nanya di pertengahan, dia nanya di bagian-bagian akhir ketika dia sudah mendekati akhir dari perjalanan, dia nanya sama murid-muridnya, siapakah aku bagimu? Itu yang ditanyakan kepada kita hari ini, siapakah Yesus bagi hidupnya kita? Siapakah Yesus bagi keluarga kita? Siapakah Yesus bagi anak-anak kita? Siapakah Yesus bagi pekerjaan kita? Siapakah Yesus bagi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Itu yang ditanyakan kepada kita hari-hari ini. Apakah kita menyadari ada Yesus di situ? Apakah kita menyadari keberadaan Yesus di sana? Keberadaan Yesus dalam setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam hubungan kita, dalam keluarga kita? Apakah kita mengenali Yesus di situ? Itu pertanyaan yang diajukan kepada kita hari ini. Siapakah Yesus bagimu? Amin. Pelajaran ketiga yang kita bisa tangkap dari pertanyaan ini. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Maka Yesus sebenarnya sedang tanya sama murid-muridnya. Setelah sekian lama kamu ikut aku. Setelah sekian lama engkau berjalan bersama-sama dengan aku. Setelah sekian lama engkau melihat segala hal yang aku lakukan. Setelah sekian lama engkau mengikuti pengajaran-pengajaranku. Maukah engkau masuk lebih dalam lagi untuk mengenal pribadiku? Saudara, tahun ini saya dengan Yeni menikah 15 tahun. Ya, 15 tahun kami menikah. Dari kami nggak ngerti apa-apa, pribadi maksudnya ya, sampai ke sini-sini tuh kami mulai lebih banyak memahami, lebih banyak mengerti. Saya tahu kalau dia lagi susah, saya tahu kalau dia lagi seneng, saya tahu kalau ada sesuatu yang dia simpan dalam hatinya, demikian juga dia. Tanpa perlu saya ngomong, dia tahu kalau saya sedang memikirkan sesuatu, dia bisa merasakan hal itu. Kenapa? Apakah karena durasinya? 15 tahun kita udah nikah, apakah itu? 30 tahun kita menikah, 50 tahun kita menikah, apakah karena lamanya? Bukan. Tapi karena ada hubungan, betul? Ada hubungan yang intens, ada hubungan yang intim yang kita miliki sebagai suami dan istri, sehingga membuat kita apa? Mengenali pasangan kita. Setuju? Setuju? Oke. Pertanyaannya, sudahkah engkau mengenal Yesusmu? Intim, intens. Engkau membangun hubungan dengan dia. Engkau mengerti isi hatinya.
Engkau mengerti Dia sedang mengarahkan engkau kemana? Sebagaimana Dia mengerti engkau. Mazmur 139 mengatakan apa? Hari-harimu sudah ada sebelum engkau ada. Dia sudah tahu kita. Awal, akhir, Dia tahu. Pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita mengenal Yesus yang engkau katakan, aku mengasihimu? Sudahkah engkau mengenal Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu? Sudahkah engkau mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi? Sudahkah engkau mengenal Yesus sebagai raja dalam hidupmu? Itu pertanyaannya. Maukah engkau membangun hubungan dengan Dia? Lebih intens, lebih intim, mengenali Dia. Mengenali Dia, mengenali pribadinya. Jangan cuma terkesima, jangan cuma berhenti kepada karyanya, jangan cuma berhenti pada mujizat-mujizat yang Dia lakukan pada kuasanya, jangan cuma berhenti di situ. Masuk lebih dalam, kenali pribadinya, kenali hatinya, sentuh hatinya. Saudara, itulah pertanyaan yang Yesus ajukan sama kita hari ini. Siapakah aku bagimu? Siapakah aku bagimu? Itu yang Yesus tanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah engkau mau mengenal Dia? Mau masuk lebih dalam untuk mengenali pribadinya? Dan bukan hanya kuasanya, bukan hanya mujizatnya, bukan hanya kebesarannya, bukan hanya berkat-berkatnya, tapi masuk lebih dalam, kenali pribadinya. Kalau engkau mengenali pribadinya, kau udah gak pusing lagi dengan segala sesuatunya. Gak usah pusing lagi dengan pergumulanmu akan dijawab atau tidak. Gak usah pusing lagi soal pekerjaan. Kenapa? Karena Tuhan akan memelihara hidup orang yang dikasihinya. Amin. Amin. Mau kenali Dia? Mau mengenali Dia? Maka renungkan pertanyaan itu. Siapakah Yesus bagi hidupmu? Siapakah Yesus bagi hidup kita? Siapakah Yesus bagi keluargamu? Siapakah Yesus bagi pekerjaanmu? Siapakah Yesus bagi masa depanmu? Renungkan itu setiap hari, maka engkau akan melihat, mengenali pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya ajak kita tunduk kepala. Kita mau berdoa sama Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Allah Peduli. Dia sangat peduli sama kehidupan kita, Dia sangat peduli sama setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Pergumulan berat, tantangan-tantangan mungkin, atau ada banyak kehilangan-kehilangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi saya mengajak kita, yuk, seperti Tuhan buka hari ini sama kita. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Aku adalah Mesias, aku adalah Raja dalam kehidupan. Mari hari ini datang sama Tuhan. Tunduk kepala kita masing-masing, kita nyanyikan lagu ini. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, hari ini Allah begitu memperdulikan hidup kita. Allah tahu setiap pergumulan-pergumulan kita. Mari saja kita berdoa masing-masing. Kalau engkau hari-hari ini bergumul tentang juru selamat dalam kehidupanmu, bergumul tentang siapa yang bisa menyelamatkan hidupmu, dan kalau engkau mau memilih
Yesus sebagai juru selamatmu. Taruh tanganmu di dada hari ini. Taruh tanganmu di dada hari ini. Biar saya berdoa buat kita semua. Kalau engkau hari ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam hidupmu, tantangan pekerjaankah, kehilangan pekerjaankah, kehilangan usaha-usahamu hari-hari ini, taruh tanganmu di dada hari ini. Ya, saya mau berdoa buat kita semua. Kalau hari ini rumah tanggamu sedang bermasalah, anak-anakmu sedang bermasalah, mari saya ajak taruh tanganmu di dada hari ini. Doakan anak-anak kita, doakan pasangan kita, sebut namanya di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ada di dalam dada Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang terarah kepadamu, hati-hati yang terbuka kepadamu, setiap perkataan-perkataan yang penuh dengan keluh kesah yang mereka alamatkan kepadamu. Tuhan, hamba berdoa di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Jamah setiap jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Jamah Tuhan Yesus setiap jemaatmu yang hari ini sedang berbeban berat, Engkau beri kelegaan bagi mereka ya Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berbeban berat Engkau beri keringanan Tuhan Yesus. Yang sedang putus asa hari-hari ini Engkau beri pengharapan yang baru ya Tuhan. Yang sedang kehilangan Tuhan Engkau beri sukacita buat mereka, Engkau beri kekuatan yang baru dalam mereka. Yang jatuh Tuhan angkat ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Yang sedang bergumul akan keselamatan yang mereka miliki. Mari Tuhan masuk ke dalam hati mereka, masuk sebagai Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau menjamah setiap jemaatmu di tempat ini. Biar setiap orang ya Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kesegaran, kekuatan, pemulihan, mendapatkan pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, jamah setiap mereka ya Tuhan. Buka pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan Yesus atas seluruh jemaat-Mu yang hari ini sedang bergumul dengan ekonomi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu Engkau sangat-sangat peduli atas hidup kami. Tidak pernah sedikit pun Kau meninggalkan kami. Kau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri bersama-sama, mari mengakhiri ibadah kudus pagi hari ini. Mohon berkat Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan penuh damai sejahtera. Buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat, menguatkan dan memeliharanya sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita semakin hari boleh dibawa mengenal Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, yang menyiapkan pertolongan bagi kita semuanya. Kembali jemaat saya undang bangkit berdiri. Kembali kita menyanyikan Allah pengertian, Allah yang peduli. Mengerti
ibadah-ibadah pada minggu yang akan datang. Tetap semangat